ketika wudhu ini nanti kedua tangannya, kedua mukanya bahkan kakinya ini akan terlihat mencorok. Itu aja ngepres betul iki. Tapi sekalian sampai sini nanggung. Termasuk kesunahan. Nah, yang perlu diperhatikan kalau mbak-mbak ibu biasanya kan pakai cincin. Kalau cincinnya jenengan ini kok sempit, terlalu kecil, kekecilan, gambaran kecilnya itu jika seandainya tanpa memutar cincin tersebut ini kok air bisa masuk, maka memutar-mutar cincin seperti ini hukumnya sunnah. Paham enggak maksud saya? Nah, tapi jika seandainya banget seseke, tanpa memutar kok nanti air tidak masuk, maka memutar cincin ketika jenengan membasuh kedua tangan ini hukumnya wajib. Karena perantaranya itu tanpa memutar, maka air tidak bisa masuk. Tapi jika bisa masuk tanpa harus memutar, memutarnya di sini hukumnya sunnah. Dalam rangka meyakinkan. Itu buat ibu-ibu atau mbak-mbak yang biasanya alin yang ngerentep, alin. Gimana tuh? Gelang itu biasanya. Terus dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ada lagi praktek dalam membasuh kedua tangan itu tahlil, nyala-nyalai kedua tangan. Caranya seperti ini. Tangan sudah, kemudian mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini yang diusap bisa kulit, bisa rambut. Kalau orang gundul nggak punya rambut terus wudunya bagaimana? Kulitnya. Karena yang diusap itu bukan rambut atau kulit tapi kepala. Nah, rambut ini jika memang rambutnya itu belum keluar dari batas kepala, maka bisa diusap menjadikan wudunya sah. Tapi kalau rambutnya ini sudah keluar dari batas kepala, contoh Bu siapa? Bu Desi. Iya benar. Oh, Bu Dian. Maaf, bukan belum kenalan Bu. Dian ya kan. Dia rambutnya panjang sampai punggung, mengusap sebagian kepala, ternyata yang diusap rambut bagian sini, tapi air diusap seperti ini, enggak sah. Kenapa? Karena sudah keluar dari batas kepala. Tapi kalau masih seputar kepala sini, enggak apa-apa. Seperti ini tok sudah sah. Kulit atau rambutnya boleh. Terus utamanya praktek mengusap sebagian kepala yang paling utama ini diusap secara keseluruhan, entah perempuan atau laki-laki. Jangan ngirit seperti ini, jangan. Wong banyunya akeh kok imane. Cara mengusapnya seperti apa? Cara mengusapnya ini disesuaikan dengan 2 model rambut. Ada 2 model rambut. Yang pertama rambutnya ngombak. Termasuk keriting, kribo, ngombak dan yang lain-lain. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut inkilap. Inkilap itu berarti mosak-masik. Mosak-masik rambutnya sulit diatur. Ada yang lurus dan panjang atau pendek. Nah, kalau memang rambutnya keriting atau ngombak atau mosak-masik tadi, maka praktek cara mengusapnya itu yang sering jenengan lihat di YouTube itu berarti seperti ini. Jempol ini diambil air, jempol ditempel di apa ini namanya? Pilingan ya. Apa bahasa Indonesianya apa pilingan? Tempiling. Kening apa? Kening ini. Oh. Ya, pilingan. Jempol ditaruh di sini, terus ini diletakkan di sini, tarik ke belakang, terus majukan lagi ke depan. Ini jika praktek rambutnya ngombak atau keriting. Tapi kalau jenengan rambutnya panjang atau pendek lurus, maka cukup seperti tadi ditempelkan, tarik ke belakang saja, selesai. Itu. Ada 2 cara. Paham ya? Ibu-ibu yang rambutnya panjang berarti prakteknya caranya seperti tadi. Ambil air, tempel seperti ini, tarik ke belakang. Nggak usah sampai punggung kalau rambutnya sampai punggung. Cukup sampai sini saja. Nah, selesai. Itu praktek mengusap seluruh kepala, bagian kepala yang termasuk bagian daripada kesunahan. Terus selanjutnya, nah ini adalah mengusap kuping yang kedua. Kalau tadi mengusap kuping yang pertama ketika membasuh muka, sekarang praktek mengusap kuping yang kedua ketika mengusap sebagian kepala. Karena ada pendapat juga yang mengatakan kuping ini
ini bagian daripada kepala. Sehingga untuk menghindari perbedaan ulama disunahkan mengusap kuping lagi. Tuh, diusap lagi. Dilakukan sebanyak 3 kali. Mengusap sebagian kepala selesai. Nah, sekarang kesunahan setelah mengusap sebagian kepala, salah satunya yang biasa jenengan lakukan adalah mengusap kuping lagi. Ini yang ketiga. Mengusap kuping yang ketiga yang biasa jenengan lakukan ini harusnya dilakukan sebanyak 9 kali. Kalau kepengen mendapatkan kesunahan. Pertama caranya bagaimana? Ngambil air, kemudian tempelkan di seperti ini. Nah, jari ini telunjuk ini dimasukkan di tiap sela-sela kuping. Bukan lubangnya ya, tapi sela-selanya ini ditempelkan di bagian belakang sini. Nah, jari yang ini masuk ke sela-sela seperti ini. Dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Jika sudah 3 kali, maka 3 kali yang kedua lagi, cuman yang bagian ini nanti dimasukkan ke lubang. Masukkan ke lubang seperti ini, tarik. Ambil lagi, tarik, ambil lagi, tarik. 3 yang terakhir ini jenengan basahi lagi tangannya, terus diusap secara keseluruhan seperti ini 3 kali. Itu sunnahnya 9 kali, bukan 3 kali. Jadi kalau dihitung dengan mengusap sebagian mengusap kuping dengan yang lain, berarti mengusap kupingnya 9 ditambah 6 berarti berapa kali? 15 kali. 15 kali. Setelah mengusap kedua kuping selesai, ada kesunahan. Ini kesunahan menurut Imam Baghawi, menurut Imam Ghazali juga mengatakan seperti itu. Tapi kalau Imam Nawawi tidak. Salah satunya apa? Mengusap leher. Setelah mengusap kuping, jenengan disunahkan mengusap leher, dibasahi. Tapi kalau menurut Imam Ghazali dan Imam Baghawi, kalau menurut Imam Nawawi bukan termasuk kesunahan. Setelah itu membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini pun sama prakteknya seperti dimulai dari jari-jari terlebih dahulu. Kalau memang basuhnya memakai siwur dari jari-jari terlebih dahulu. Tapi kalau pakai keran berarti dari atas. Dari atas. Sunnahnya ketika jenengan membasuh kaki itu sekalian sampai sini digosok-gosok seperti ini. Disunahkan lagi ya dari kaki. Ini cara nyela-nyelainya menggunakan jari kelingking tangan kiri. Mulainya dari mana? Mulainya dari jari kelingking kaki sebelah kanan seperti ini. Tapi dari bawah berteman ya. Suwe banget, kesuwen di pas makmume mengora kumanan sholat. Setelah selesai dengan termasuk membasuh kedua tangan tadi, terus memanjangkan basuhan kaki sampai sini, terus sudah selesai. Setelah selesai ini sunnahnya jenengan mengambil air sedikit, air yang tadi digunakan untuk wudhu kemudian diminum. Ini sunnah. Lupa airnya air keran tidak apa-apa, termasuk kesunahan, bisa dijadikan sebagai obat karena media bersuci, media beribadah. Terus apa? Diambil sedikit, terus ngambil sedikit lah, disiratkan ke pakaian agar ada bekas ibadahnya. Maka dalam wudhu itu dimakruhkan ketika jenengan selesai wudhu kok dibersihkan, dikeringkan menggunakan handuk, itu malah makruh karena bekas ibadah yaitu wudhu hilang disebabkan handuk tadi. Dibiarkan sampai kering biar kelak di akhirat nanti muka kita ini akan mencorong, bersinar ya. Setelah ritual tersebut selesai, dengan wudhunya wasami apa mbok? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wis padahal kabeh. Ora mung donga tok. Bar rampung donga maos surat Al-Qadr 3 kali. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebanyak 3
kali. Setelah itu membaca ayat kursi sekali, surat ikhlas sekali. Banyak. Tapi yaitu namanya ibadah. Kalau memang benar-benar ibadahnya kita ingin berkualitas, ya memang kudu sabar. Sabar itu ada 3 hal. Sabar dalam melakukan ibadah, sabar ketika terkena musibah, sabar menjauhi maksiat. Ini 3 klasifikasi sabar. Ibadah itu butuh sabar. Orang terkena musibah jelas tinggal pacare, diputus pacare ya butuh sabar. Musibah pada sih diputus pacare. Terus yang terakhir ketika menjauhi maksiat, nah ini paling sulit. Karena umumnya maksiat itu ya enak untuk dilakukan, nikmat. Butuh kesabaran. Nah, doa membaca inna anzalna 3 kali, ayat kursi sekali, al-ikhlas sekali, kulhu kan al-ikhlas. Terus setelah itu jenengan berdiri melakukan sholat sunnah. Saya yakin termasuk saya ini juga belum pernah. Ada sholat sunnah namanya sholat sunnah wudhu, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pasca wudhu. Hukumnya sunnah. Fungsinya apa Pak? Fungsinya untuk apa ya? Hampir persis seperti halnya sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu dilakukan setelah seseorang masuk ke masjid. Wudhu pun juga seperti itu. Pasca wudhu seseorang disunahkan melakukan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Al-Kafirun, setelah rakaat kedua Fatihah kedua membaca surat Al-Ikhlas. Cepat. Seperti itu. Nah, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Mau bertanya? Ya, siap. Yang request materi Itu ya, saya kan melihat dari urutan-urutannya itu kan tadi harus tertib gitu ya. Di apa? Poin pertama itu poin 2 berarti setelah niat berarti Ya. itu kan membasuh muka. Iya. Nah, itu tadi kan nggak disebutkan masalah berkumur dan lain-lain. Iya. Kumur, Iya. itu hidung dan Iya. lain-lain itu kan nggak disebutkan kalau itu sudah kebiasaan kita. Iya. Apakah itu termasuk sunnah atau Betul. Jadi kalau dalam teori wudhu itu ada fardunya wudhu atau rukunnya wudhu, ada syarat sahnya wudhu, ada sunnah-sunnahnya wudhu, ada kemakruhan wudhu, bahkan ada perkara yang membatalkan wudhu. Kalau ini yang saya gambarkan, ini hanya poin-poin yang paling penting dari bagian wudhu itu sendiri. Harap ditulis kabeh nang kene. Saya tadi menyampaikan kesunahan wudhu itu jumlahnya ada yang mengatakan sampai 70. Nah, ini yang saya sebutkan hanya yang poin pentingnya saja. Ini merupakan fardu atau rukunnya wudhu. Artinya jika kita ingin melaksanakan wudhu secara minimalis, yang penting legal, yang penting sah saja, maka cukup melaksanakan ini. Tapi tadi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, harus menghadap kiblat, itu semuanya sunnah. Artinya yang saya contohkan tadi, saya praktekkan itu merupakan praktek wudhu paling sempurna sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Kalau ini hanya kerangka utamanya saja. Gitu. Jadi berkumur, menghirup air ke dalam hidung, kemudian menghadap kiblat, berdoa, itu semuanya hukumnya sunnah. Artinya tidak mempengaruhi legalitas wudhu itu sendiri. Tetap dihukumi sah. Mbak, ibu-ibu